Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang memperhatikanmu, bahkan saat kamu merasa benar-benar sendirian? Pernahkah kamu merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang menguatkan langkahmu, padahal kamu hampir menyerah? Hari ini, aku mengajakmu untuk masuk lebih dalam ke dalam kisah yang tidak semua orang tahu. Sebuah kisah tentang namamu, tentang perjalanan rahasia yang sedang ditulis dalam cahaya. Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan yang sedang mencari jiwamu. Ada keajaiban yang tengah bergerak perlahan menuju hidupmu. Dan sebelum kita membuka lembaran rahasia ini bersama-sama, aku ingin berterima kasih dari dalam hati untukmu yang telah subscribe, untukmu yang telah like, dan untuk setiap komen yang kamu tinggalkan penuh ketulusan. Setiap dukunganmu bukan hanya memperkuat perjalanan ini, tapi juga membentuk jaringan energi positif yang menghubungkan kita semua dalam satu cahaya yang sama. Terima kasih, karena tanpamu perjalanan ini tidak akan pernah seindah ini. Mari kita mulai. Bab 1. Saat dunia tampak sunyi, ada yang diam-diam menyebut namamu. Ada masa-masa dalam hidup ini ketika dunia terasa begitu sunyi. Semua suara seolah menghilang, semua orang tampak sibuk dengan jalannya masing-masing, dan kamu berdiri sendirian, bertanya-tanya apakah ada yang masih peduli. Rasanya seperti berjalan di lorong panjang yang hanya dipenuhi gema langkahmu sendiri. Namun di balik keheningan itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Ada makhluk-makhluk mulia yang dengan lembut dan penuh kasih diam-diam menyebut namamu di hadapan langit. Mereka berbisik dalam bahasa yang tak bisa didengar oleh telinga manusia, namun getarannya mencapai inti jiwamu tanpa kamu sadari. Kamu mungkin merasa tidak dilihat. Kamu mungkin berpikir usahamu sia-sia, perjuanganmu tak diperhitungkan, air matamu jatuh sia-sia ke tanah. Tapi ketahuilah, tidak ada satupun dari itu yang luput dari perhatian dunia yang lebih tinggi. Ada malaikat-malaikat yang diutus khusus untukmu, yang mengumpulkan setiap tetes kesedihanmu, yang mengabadikan setiap langkahmu dalam catatan cahaya. Di saat kamu merasa kecil, tak berarti, atau tak berharga, sebenarnya ada nama yang tengah dikumandangkan di alam yang penuh kasih, dan nama itu adalah namamu. Mereka para malaikat itu tidak pernah menertawakan ketakutanmu, tidak pernah menghakimi kelemahanmu. Sebaliknya, mereka membalut lukamu dengan doa. Mereka mengangkat namamu dengan harapan, dan mereka menghembuskan keberanian ke dalam hatimu. Bahkan ketika kamu merasa telah kehabisan segalanya. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada cinta yang melampaui bentuk, ada perhatian yang tak membutuhkan alasan, ada penyebutan namamu yang begitu lembut, sehingga mampu membangunkan kekuatanmu yang terlupa. Mungkin kamu tidak bisa mendengar mereka. Mungkin kamu bahkan meragukan keberadaan mereka. Tapi perhatikan saja, saat kamu merasa menyerah, entah bagaimana ada dorongan kecil yang membuatmu bertahan satu hari lagi. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari doa-doa yang tak terlihat, suara-suara tanpa rupa yang setia memperjuangkanmu di hadapan Sang Pencipta. Karena dalam dunia ini, keberadaanmu bukanlah sebuah kesalahan, dan setiap detik yang kamu lalui, baik dalam tawa maupun dalam tangis, adalah bagian dari sebuah kisah agung yang lebih luas daripada yang bisa kamu bayangkan. Jadi saat dunia terasa sunyi, jangan takut. Saat tidak ada satupun tangan yang terulur, ingatlah bahwa ada tangan-tangan tak kasat mata yang menopangmu. Saat kamu berpikir bahwa namamu telah hilang dalam keramaian dunia, sadarlah bahwa di dunia yang lebih tinggi, namamu justru bersinar. Disebut dengan penuh hormat, dinyanyikan dengan penuh cinta, dan dicatat dengan tinta cahaya. Kamu berarti lebih dari yang pernah kamu kira. Kamu adalah bagian dari simfoni besar yang tak pernah berhenti dimainkan di langit. Bab 2. Setiap air matamu menjadi permata di mata langit. Setiap kali kamu meneteskan air mata, mungkin kamu merasa itu adalah tanda kelemahan. Mungkin kamu berpikir, siapa yang peduli dengan tangismu? Siapa yang mau mendengarkan isak yang keluar dari jiwa yang lelah? Namun aku ingin kamu tahu, di dunia yang tak terlihat oleh mata biasa, setiap tetes air matamu bukanlah hal yang sia-sia.
Air mata itu berubah menjadi sesuatu yang begitu berharga. Ia tidak menguap begitu saja ke udara, melainkan diangkat ke langit, dipandang sebagai permata yang berkilauan di mata para malaikat dan di hadapan Tuhan. Mereka melihat perjuangan di balik air matamu. Mereka tahu betapa keras kamu mencoba bertahan. Mereka mengerti rasa sakit yang tak bisa kamu ungkapkan dengan kata-kata. Setiap air mata itu membawa cerita, membawa harapan, membawa rasa cinta, bahkan membawa luka yang sangat dalam. Dan justru karena itu, setiap tetesnya dianggap suci. Ia diabadikan, ia dihormati. Di saat kamu berpikir tidak ada yang tahu betapa beratnya langkahmu, ada dunia lain yang menghargai setiap rasa sakit yang kamu simpan dalam diam. Kadang kamu menyesali mengapa harus menangis, mengapa harus merasa rapuh. Tapi aku ingin kamu mengerti, rapuh itu bukan kekalahan. Rapuh itu adalah bukti bahwa hatimu masih hidup, masih mampu mencintai, masih mampu berharap, meski dunia seolah terus-menerus mengujimu. Air mata itu adalah bahasa jiwamu, bahasa yang paling jujur, yang tak bisa dipalsukan. Dan saat kamu mengizinkan air mata itu jatuh, tanpa kamu sadari kamu sedang melepaskan semua beban kepada sesuatu yang lebih besar darimu, kepada kasih sayang semesta yang selalu menantimu. Jangan pernah malu karena air matamu. Jangan pernah merasa hina karena kamu sempat merasa lemah. Justru di mata langit, kamu begitu berani. Karena hanya jiwa-jiwa pemberani yang berani mengakui rasa sakitnya. Hanya hati-hati kuat yang berani mengaku rapuh tanpa kehilangan harapannya. Setiap kali kamu menangis dalam keikhlasan, setiap kali kamu menyerahkan rasa sakitmu kepada Yang Maha Tahu, kamu sedang memperindah hidupmu dengan kilau permata yang tak bisa dilihat oleh sembarang mata. Jadi lain kali ketika air matamu jatuh, genggamlah kebenaran ini dalam hatimu. Kamu sedang menciptakan keindahan. Kamu sedang berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh langit. Kamu sedang menyusun permata-permata kecil yang suatu hari nanti akan menjadi mahkota bagi jiwamu. Sebuah mahkota yang tak akan pernah pudar, karena ia terbuat dari ketulusan, keberanian, dan cinta. Kamu jauh lebih berharga dari apa yang kamu bayangkan. Bab 3. Namamu tersulam dalam jalinan cahaya ilahi. Pernahkah kamu membayangkan, di balik semua perjalanan yang kamu lalui, ada sesuatu yang jauh lebih indah sedang dikerjakan untukmu? Namamu tidak sekadar diucapkan di bumi, namamu sedang disulam perlahan dalam jalinan cahaya ilahi. Seperti benang-benang emas yang ditenun dengan sabar oleh tangan-tangan kasih, setiap langkahmu, setiap luka, setiap kebahagiaan kecil yang kamu rasakan, semuanya menjadi bagian dari pola agung yang jauh lebih besar dari pemahamanmu. Di tempat di mana waktu dan ruang tidak lagi membatasi, namamu bercahaya dalam keabadian. Bahkan saat kamu merasa seperti tak berarti, bahkan saat kamu berulang kali meragukan dirimu sendiri, sulaman itu tidak pernah berhenti. Setiap perbuatan baikmu, sekecil apapun, setiap kebaikan tersembunyi yang kamu berikan, setiap doa yang kamu bisikkan di tengah malam, semuanya menjelma menjadi benang cahaya yang kuat. Kamu mungkin berpikir tidak ada yang memperhatikan, tapi jauh di atas sana ada catatan yang tak pernah luput. Ada cinta yang terus merangkai ceritamu hingga menjadi sesuatu yang tak tergantikan dalam lukisan besar kehidupan ini. Bayangkan sebuah kain agung yang membentang luas, dihiasi jutaan nama, jutaan kisah, namun tidak ada satupun yang sama. Di antara jutaan itu, ada namamu unik, istimewa, berkilauan. Bukan karena kamu sempurna, tetapi justru karena ketidaksempurnaanmu yang kau bawa dengan keberanian. Karena perjuanganmu yang tidak menyerah. Karena hatimu yang meski sering luka, tetap memilih untuk berharap. Setiap goresan dalam perjalananmu menjadi bagian dari keindahan itu. Bagian dari jalinan yang hanya bisa dimengerti oleh hati-hati yang telah disentuh oleh cahaya. Jangan pernah meremehkan nilai dari hidupmu. Kamu bukan sekadar angka di antara miliaran manusia. Kamu bukan sekadar nama yang mudah dilupakan. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang kudus. Dan semakin kamu bertumbuh, semakin kamu bertahan, semakin kamu memilih untuk percaya, semakin terang sulaman namamu bersinar. Setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan, bahkan yang tak terlihat oleh manusia sekalipun,
memancarkan kilau yang tak bisa dipadamkan oleh gelapnya dunia. Ketika kamu merasa tidak penting, ingatlah, namamu sudah tersulam di tempat yang tak pernah mengenal lupa, di tangan yang paling suci, di dalam hati yang tak pernah mengabaikan. Kamu adalah bagian dari keabadian, bagian dari keindahan yang tak akan pernah hilang. Namamu, kisahmu, cahayamu, semuanya dihargai dengan sempurna. Dan tidak ada satu detik pun dalam hidupmu yang pernah sia-sia, karena semuanya membentuk siapa dirimu hari ini dan siapa dirimu untuk selamanya. Bab 4. Ada saksi dari setiap langkahmu. Setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun itu, tidak pernah benar-benar tanpa saksi. Mungkin matamu hanya melihat jalanan kosong, mungkin hatimu merasa tak ada yang peduli, tapi di dunia yang lebih luas daripada yang bisa kamu bayangkan, ada mata-mata penuh cinta yang mengamati setiap perjuanganmu. Ada kesadaran ilahi yang mencatat bukan hanya apa yang kamu lakukan, tetapi juga mengapa kamu melakukannya. Ada penghargaan yang diberikan tidak hanya untuk keberhasilanmu, tapi juga untuk keberanianmu melangkah, meski dengan lutut gemetar dan hati yang penuh luka. Ketika kamu memilih untuk terus berjalan, meski dunia seakan menghalangimu, langit bergetar kecil sebagai tanda penghormatan. Saat kamu menahan marah, memaafkan dalam diam, mengulurkan tangan meski tak dibalas, semua itu menjadi kilauan cahaya yang direkam dengan penuh kekaguman. Tidak ada kebaikan yang terlalu kecil, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Kamu mungkin merasa sendirian dalam usahamu, tapi di dimensi yang lain, malaikat-malaikat memandangmu seperti seorang pahlawan yang terus berperang tanpa pamrih. Bahkan keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil dalam sunyi, memilih untuk bersabar, memilih untuk berdoa, memilih untuk tidak menyerah, semuanya dihormati. Dunia ini mungkin lebih sering mengukur keberhasilan dengan ukuran besar, kekayaan, kekuasaan, pujian. Tapi dunia di atas sana mengukur keberhasilanmu dari ketulusan hati, dari keberanianmu untuk tetap berharap di tengah kegelapan. Setiap langkahmu, bahkan yang paling terseok-seok, disambut dengan tepuk tangan lembut yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang peka. Mungkin kamu pernah merasa langkahmu percuma. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, apa gunanya semua ini? Tapi aku ingin kamu tahu, tidak ada satupun yang sia-sia. Bahkan saat kamu jatuh, bahkan saat kamu tersesat, saksi-saksi itu tetap ada, melihat cintamu, melihat perjuanganmu, dan menuliskan semuanya dalam kitab yang abadi. Tidak ada satu napas pun yang terbuang sia-sia, tidak ada satu detik pun yang dilupakan. Setiap usaha sekecil apapun dihargai dengan cinta yang melampaui pemahaman manusia. Jadi teruslah melangkah meski tak ada yang melihat. Teruslah berbuat baik meski tak ada yang mengucapkan terima kasih. Karena kamu tidak pernah berjalan sendirian. Ada saksi yang lebih mulia dari seluruh dunia ini. Ada catatan yang lebih agung dari seluruh buku di muka bumi. Dan di dalam catatan itu, hidupmu bersinar dengan indah. Hidupmu dihargai lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Setiap langkahmu adalah puisi yang dibacakan di hadapan langit. Bab 5. Cahaya itu sedikit demi sedikit menyebar di sekitarmu. Mungkin kamu merasa perjalanan ini terlalu lambat. Mungkin kamu bertanya-tanya, kapan semua usaha ini akan membuahkan hasil? Kadang kita begitu mudah kehilangan harapan karena tidak melihat perubahan besar dalam hidup kita. Tapi aku ingin kamu tahu, cahaya yang kamu bawa tidak pernah diam. Sedikit demi sedikit, tanpa kamu sadari, ia menyebar. Setiap pilihan kecilmu untuk tetap berbuat baik, untuk tetap setia, untuk tetap mencintai meski dunia terasa keras. Semuanya menciptakan gelombang lembut yang menjalar jauh lebih luas dari yang bisa kamu lihat. Seperti matahari yang perlahan mengusir kabut di pagi hari, begitu pula dengan cahayamu. Ia tidak selalu hadir dalam kilatan besar atau keajaiban yang langsung terlihat. Kadang ia muncul dalam hal-hal kecil, dalam senyum orang lain karena kata-katamu, dalam keberanian seseorang yang terinspirasi oleh ketulusanmu, dalam harapan baru yang tumbuh dari kehadiranmu. Setiap kebaikan yang kamu tanam, sekecil apapun, menjadi percikan cahaya yang menjalar, menyentuh hati-hati yang bahkan mungkin tidak pernah kamu temui.
Bahkan saat kamu merasa tidak ada yang berubah, ingatlah bahwa benih yang baik butuh waktu untuk bertumbuh. Akar-akar kekuatan sedang menjalar jauh ke dalam, membangun fondasi yang kokoh untuk hidupmu. Cahaya itu sedang membentuk jalan, sedang memperbaiki dunia di sekitarmu, meski tanpa suara, tanpa sorak-sorai. Tuhan bekerja dalam keheningan, dan begitu pula kekuatan yang ada dalam dirimu. Tidak semua perubahan terlihat dari luar, tapi setiap harinya kamu sedang membangun sesuatu yang abadi di dalam dan di sekitar hidupmu. Dan kelak, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan terkejut. Kamu akan menyadari bahwa dunia di sekitarmu telah menjadi lebih hangat, lebih terang, lebih penuh harapan. Semuanya karena kamu pernah memilih untuk tidak menyerah. Cahaya yang dahulu kecil itu, yang kamu rawat dengan penuh kesabaran, kini telah menjadi terang yang membimbing bukan hanya langkahmu sendiri, tetapi juga langkah orang-orang lain yang sempat kehilangan arah. Kamu akan melihat bahwa kehadiranmu telah menjadi berkah. Jadi teruslah menjaga cahayamu, sekecil apapun ia terasa hari ini. Jangan remehkan kebaikan yang kamu bawa. Jangan padamkan harapan yang tumbuh di hatimu, karena cahaya itu nyata. Ia hidup, ia bekerja, dan ia terus meluas. Setiap hari, setiap pilihan, setiap langkahmu, semuanya berarti. Kamu mungkin tidak melihat semua hasilnya sekarang, tapi percayalah, dunia ini sedang berubah sedikit demi sedikit, karena kamu pernah memilih untuk menjadi cahaya, bukan kegelapan. Bab 6. Kesedihanmu tidak pernah sia-sia. Kadang saat kesedihan datang bertubi-tubi, kita mulai mempertanyakan segalanya. Kita bertanya dalam hati, untuk apa semua ini? Mengapa aku harus menanggung rasa sakit sebesar ini? Tapi izinkan aku mengingatkanmu, tidak ada satupun tetes kesedihanmu yang sia-sia. Setiap rasa perih yang kamu rasakan, setiap malam yang kamu lalui dalam diam, setiap pelukan kosong yang kamu cari dalam sunyi, semua itu dihargai, semua itu membentuk kekuatan luar biasa dalam jiwamu. Tidak ada luka yang tercipta tanpa alasan, dan tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Di balik setiap kesedihan, ada lapisan-lapisan hikmah yang belum sepenuhnya kamu mengerti sekarang. Kesedihan mengasah kepekaanmu, mengukir empati dalam hatimu, dan melatihmu untuk mencintai dengan lebih dalam. Ia membuatmu melihat dunia dengan mata yang lebih penuh pengertian, lebih penuh kasih. Tanpa kesedihan, mungkin kita takkan pernah tahu betapa berharganya kebahagiaan kecil. Tanpa kehilangan, mungkin kita takkan pernah tahu betapa indahnya memiliki. Kesedihan itu, sesakit apapun rasanya, sebenarnya sedang memperluas ruang di hatimu agar mampu menampung kebahagiaan yang lebih besar kelak. Aku tahu, kadang kamu berharap bisa melewati semua ini tanpa harus terluka. Kadang kamu berharap bisa hidup tanpa beban berat yang membuat langkahmu tersook. Tapi percayalah, dalam setiap kesedihan yang kamu alami, ada benih-benih keajaiban yang sedang ditanamkan. Tuhan tidak mengabaikan rasa sakitmu. Ia memelukmu lebih erat daripada yang bisa kamu rasakan. Ia menggunakan setiap keping kesedihan itu untuk membangun dirimu menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bercahaya daripada sebelumnya. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang. Mungkin saat ini yang kamu rasakan hanya perih dan lelah yang tiada habisnya. Tapi suatu hari nanti kamu akan menoleh ke masa ini dan berkata, ternyata di tengah semua luka itu, aku sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Kamu akan mengerti bahwa tidak ada kesedihan yang sia-sia. Setiap tetes air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang kamu hadapi, semuanya menjadi bagian dari lukisan agung yang sedang Tuhan ciptakan dalam hidupmu. Lukisan yang penuh warna, penuh makna, penuh keindahan yang tak tergantikan. Jadi jangan menyerah. Jangan biarkan kesedihan menghapus cahaya yang ada dalam dirimu. Sebaliknya, biarkan kesedihan itu membentukmu menjadi lebih kuat, lebih lembut, lebih dalam mencintai hidup ini. Ingatlah, kamu tidak berjalan sendirian, kamu tidak menangis sendirian, dan setiap rasa sakit yang kamu hadapi hari ini sedang membawa kamu lebih dekat pada kebahagiaan yang pantas kamu terima. Kesedihanmu bukanlah kutukan, ia adalah jembatan menuju keajaiban yang telah dipersiapkan khusus untukmu. Bab 7.
keajaiban sedang disiapkan untuk namamu. Seringkali, dalam perjalanan panjang hidup ini, kita merasa seperti berjalan dalam kegelapan. Tidak ada petunjuk jelas, tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang baik sedang menanti di depan. Tapi ketahuilah, di balik layar kehidupanmu, sesuatu sedang dipersiapkan. Keajaiban yang namamu telah terpatri di dalamnya, sedang dirajut perlahan dengan kesabaran ilahi. Mungkin saat ini kamu belum melihatnya, mungkin kamu hanya merasakan lelah yang tak berujung. Tapi jangan salah, ada sesuatu yang indah, yang memang sedang disiapkan khusus untukmu. Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah keliru. Setiap pengalamanmu, baik yang pahit maupun manis, sedang membentukmu menjadi pribadi yang mampu menerima keajaiban itu. Ada pintu-pintu yang harus ditutup terlebih dahulu, agar pintu yang lebih agung bisa dibuka untukmu. Ada luka yang harus sembuh agar tanganmu siap menerima berkat yang jauh lebih besar. Tidak ada perjalanan yang sia-sia, tidak ada air mata yang terbuang. Setiap langkahmu adalah bagian dari koreografi indah yang mengarah tepat ke saat di mana keajaiban itu akan hadir dalam hidupmu. Dan saat keajaiban itu tiba, kamu akan mengerti mengapa harus menunggu begitu lama. Kamu akan melihat bahwa semua luka, semua keraguan, semua doa-doa yang kamu kirimkan dalam sunyi, semuanya bukanlah tanda bahwa Tuhan membiarkanmu sendiri, melainkan bahwa Ia sedang menyiapkan sesuatu yang melebihi apa yang pernah kamu doakan. Kamu akan melihat bahwa dalam setiap rasa sakit, ada benih kekuatan yang kamu butuhkan untuk menerima kebahagiaan itu dengan sepenuh hati. Kamu akan tahu bahwa semua itu ternyata bukan hukuman, melainkan proses penyucian. Mungkin sekarang sulit untuk percaya. Mungkin saat ini hatimu begitu letih hingga sulit untuk berharap lagi. Tapi biarkan aku menjadi suara kecil yang mengingatkanmu. Bertahanlah sedikit lagi, percayalah sedikit lagi. Karena keajaiban itu nyata dan namamu telah ditulis di sana. Tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa membatalkan apa yang telah Tuhan siapkan untukmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah terus melangkah, terus berharap, terus menjaga hatimu tetap terbuka. Dan ketika saatnya tiba, ketika keajaiban itu menghampirimu, kamu akan menyadari bahwa penantianmu tidak pernah sia-sia. Kamu akan melihat bahwa Tuhan telah menyulamkan namamu di setiap sudut berkat itu. Kamu akan tahu dengan air mata syukur yang mengalir di wajahmu, bahwa kamu selalu dicintai, selalu diperhatikan, selalu disiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Jadi tetaplah percaya, karena keajaiban untukmu sudah ada, hanya menunggu saat yang paling sempurna untuk dipeluk oleh tanganmu. Bab 8. Saat kamu menyerah, mereka justru membawa doamu lebih tinggi. Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu merasa benar-benar habis. Kamu telah berdoa, berharap, berusaha sekuat tenaga, namun segalanya tetap terasa buntu. Ada malam-malam ketika kamu menangis dalam hening, bukan lagi meminta apapun, hanya sekadar ingin dimengerti. Mungkin di titik-titik itu kamu berpikir, aku sudah menyerah, tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu yang indah. Justru saat kamu merasa menyerah, justru saat kamu merasa tidak mampu lagi mengucap doa, ada tangan-tangan lembut yang meneruskan doamu ke langit. Ada malaikat-malaikat yang membawa semua keluh kesahmu lebih tinggi, lebih dalam, lebih dekat kepada Tuhan. Kamu mungkin merasa kata-katamu sudah habis, bahwa kamu terlalu lelah untuk berkata apa-apa lagi. Tapi malaikat-malaikat itu mengerti bahasa air matamu. Mereka mengerti bahasa hatimu yang diam. Di saat kamu sudah tak mampu lagi berteriak, mereka yang berteriak untukmu. Di saat kamu hanya bisa menunduk dalam bisu, mereka yang menyampaikan semua rasa sakitmu dalam bahasa cahaya, dalam bisikan cinta yang hanya Tuhan yang mampu dengar dengan sempurna. Kamu mungkin berhenti berdoa dengan mulutmu, tapi hatimu tidak pernah berhenti berbicara. Jangan mengira bahwa menyerahmu adalah akhir dari segalanya. Terkadang justru dalam menyerah itu, kamu sedang memberikan ruang bagi kekuatan yang lebih tinggi untuk mengambil alih. Kamu sedang berkata, aku sudah melakukan bagianku, kini aku serahkan semua ini kepadamu. Dan itu bukanlah kelemahan, itu adalah keberanian terdalam,
keberanian untuk percaya ketika semua logika sudah tidak lagi mampu menjelaskan apapun. Dalam momen itu, semesta bergerak untukmu. Dalam keheningan itu, ada tangan-tangan tak terlihat yang bekerja dengan kasih tanpa batas. Malaikat-malaikat yang mencatat namamu dalam cahaya, yang melihat setiap perjuangan kecilmu, tidak pernah meninggalkanmu. Justru ketika kamu berhenti berusaha dengan kekuatan sendiri, mereka mengambil bebanmu dan membawanya lebih tinggi. Mereka menyampaikan kepada Tuhan semua rasa sakit, semua harapan yang mungkin sudah kamu lupakan karena terlalu lelah. Mereka tidak pernah menghakimimu. Mereka hanya mencintaimu dengan cinta yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Karena mereka tahu hatimu tetap berharga, bahkan dalam ketidakberdayaanmu. Jadi jika saat ini kamu merasa menyerah, jangan takut. Tidak apa-apa, serahkan semuanya. Biarkan langit bekerja, biarkan malaikat-malaikat membawa segala bebanmu ke hadapan Tuhan. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu hanya perlu tetap terbuka, karena bahkan dalam menyerahmu, kamu tetap dicintai. Bahkan dalam kelelahanmu, namamu tetap disebut di hadapan Tuhan dengan penuh kasih. Dan tanpa kamu sadari, doamu yang pernah terasa tertahan, kini sedang dibawa terbang lebih tinggi, lebih jauh, lebih dekat pada jawaban yang sempurna. Bab 9, namamu tidak akan pernah dilupakan. Di dunia ini, mudah sekali merasa kecil, merasa seperti hanya setitik di tengah keramaian semesta. Kadang kita berpikir, siapa aku? Apa aku benar-benar berarti? Tapi aku ingin kamu tahu satu hal yang pasti. Namamu tidak pernah dan tidak akan pernah dilupakan. Di balik semua hiruk-pikuk dunia, ada yang terus mengingat setiap doamu, setiap langkahmu, setiap hela napas perjuanganmu. Bahkan saat kamu merasa tak terlihat oleh manusia lain, langit tetap mencatatmu dalam tinta cahaya yang tidak pernah pudar. Ada tangan-tangan lembut yang menulis perjalananmu di kitab yang lebih agung dari semua buku di dunia ini. Setiap luka yang kamu alami, setiap kebahagiaan kecil yang kamu rayakan, semuanya tercatat dengan penuh kasih. Kamu mungkin merasa tidak penting di mata dunia, tapi kamu adalah bagian tak tergantikan dalam rencana besar yang Tuhan rajut. Tidak ada satupun bagian dari dirimu yang diabaikan. Bahkan keraguanmu, bahkan ketakutan-ketakutan kecil yang kamu pendam dalam hati, semuanya dihargai. Namamu diingat, bukan hanya oleh bumi, tapi oleh langit. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk layak diingat. Kamu tidak harus menjadi kuat setiap saat untuk tetap berarti. Bahkan dalam keterbatasanmu, dalam kegagalanmu, namamu tetap disebut dalam doa-doa yang tak pernah berhenti mengalir. Ada cinta yang terlalu besar untuk diukur, cinta yang tetap memelukmu, bahkan di saat kamu merasa gagal mencintai dirimu sendiri. Dan dalam cinta itu, namamu terukir dalam keabadian. Tidak ada satupun kesalahan atau kelemahan yang mampu menghapus nilai sejati dari siapa kamu sebenarnya. Ketika kamu merasa dunia telah melupakanmu, ingatlah ini, langit tidak pernah berhenti memperhatikanmu. Setiap gerakan hatimu tercermin di mata ilahi yang tidak pernah tidur. Setiap pergumulan batinmu, sekecil apapun, menjadi bagian dari kisah agung yang sedang ditulis. Kamu tidak berjalan sendirian di dunia yang acuh ini. Ada yang berjalan bersamamu, ada yang memanggil namamu dalam kelembutan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Kamu lebih berharga daripada yang bisa kamu bayangkan, dan kehadiranmu membawa makna yang jauh lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Jadi saat kamu merasa kecil, saat kamu merasa tidak berarti, kembalilah ke dalam dirimu sendiri dan dengarkan. Dengarkan bisikan halus yang berkata, "Aku melihatmu, aku mengingatmu, aku mencintaimu." Namamu tidak akan pernah hilang dalam arus waktu. Ia terpatri dalam cahaya yang kekal, dalam kenangan ilahi yang tak pernah pudar. Kamu berharga, kamu penting, kamu diingat selalu. Bab 10. Ada cahaya yang menunggumu di ujung jalan ini. Saat perjalanan hidup terasa begitu panjang dan berat, saat jalanan di depanmu tampak suram dan tak menentu, aku ingin kamu tahu, ada cahaya yang sedang menunggumu di sana. Mungkin kamu belum bisa melihatnya sekarang, mungkin semuanya masih tertutup kabut ketidakpastian. Tapi percayalah, di ujung semua luka, di ujung semua perjuangan, ada sinar yang tidak pernah padam.
Cahaya itu adalah janji, adalah hadiah, adalah pelukan hangat dari semesta yang tak pernah berhenti percaya pada dirimu. Cahaya itu bukan sekadar kebahagiaan biasa. Ia adalah pemulihan atas semua luka, penghiburan atas semua kehilangan, jawaban atas semua doa yang pernah kamu bisikkan dalam tangis. Ia adalah tanda bahwa semua yang kamu lalui tidak pernah sia-sia. Semua rasa sakit, semua usaha, semua malam panjangmu, semuanya mengarah ke satu titik di mana kamu akan benar-benar mengerti. Semua ini layak diperjuangkan. Kamu layak sampai di sana. Kamu layak menerima keajaiban itu. Karena kamu telah berjalan dengan ketulusan, dengan keberanian, bahkan saat dunia tak selalu memberimu alasan untuk bertahan. Mungkin kadang kamu merasa ingin berhenti, merasa tidak sanggup lagi melangkah. Itu wajar. Kita semua manusia yang lelah, yang kadang meragukan jalannya sendiri. Tapi ingat, bahkan langkah paling kecil yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun, sedang membawamu semakin dekat ke arah cahaya itu. Setiap keputusan untuk bangkit lagi, meskipun hatimu penuh luka, adalah langkah yang mendekatkanmu pada takdirmu yang paling indah. Tidak ada langkah yang sia-sia. Setiap hembusan napasmu, setiap detik keberanianmu sedang dituntun menuju cahaya itu. Dan ketika akhirnya kamu sampai di sana, saat kamu melihat betapa terang dan hangat cahaya itu menyambutmu, kamu akan mengerti mengapa kamu harus melalui semua ini. Kamu akan melihat bahwa semua penderitaanmu telah menjadi jalan emas yang membawamu ke dalam kedamaian, cinta, dan kebahagiaan yang melebihi apapun yang pernah kamu bayangkan. Kamu akan berdiri di sana, di bawah cahaya itu, bukan sebagai sosok yang hancur, melainkan sebagai jiwa yang utuh, yang telah ditempa menjadi luar biasa indah. Jadi jangan menyerah sekarang. Jangan padamkan harapan itu. Ada cahaya yang menunggumu. Ada kebahagiaan yang namamu sudah terukir di dalamnya. Ada pelukan ilahi yang menantimu di ujung jalan ini. Teruslah berjalan, satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Karena meskipun perjalanan ini panjang dan berat, tujuan akhirnya sungguh-sungguh layak untuk segala yang kamu korbankan. Dan saat itu tiba, kamu akan tahu, kamu tidak pernah berjalan sendirian. Kamu selalu dicintai. Sekarang, setelah semua kisah ini terungkap, aku ingin kamu mengingat satu hal. Tidak ada satupun langkahmu yang sia-sia. Tidak ada satupun air matamu yang luput dari perhatian langit. Ada malaikat yang menuliskan namamu dalam cahaya. Ada keajaiban yang sabar menantimu di ujung perjalanan ini. Mungkin kamu belum bisa melihatnya dengan mata biasa, tapi percayalah, jiwamu sudah mengetahuinya. Ada sesuatu yang indah sedang bergerak dalam senyap, mengalir perlahan ke arahmu. Jika pesan ini menyentuh hatimu, aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah membuka hatimu untuk mendengarkan. Terima kasih telah subscribe, terima kasih telah like, dan terima kasih untuk setiap komen yang kamu tuliskan dengan penuh ketulusan. Setiap jejak kecil yang kamu tinggalkan di sini menjadi bagian dari sinar yang menerangi perjalanan banyak jiwa lainnya. Kamu bukan hanya pendengar, kamu adalah bagian dari cahaya itu sendiri. Ingatlah, dalam dunia yang sering terasa sunyi, ada kekuatan yang tetap menyebut namamu. Dan pada akhirnya, kita semua akan sampai di tempat yang telah lama menanti, di mana namamu bersinar terang tanpa pernah pudar selamanya. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, tetaplah percaya, tetaplah berjalan, karena cahaya itu sudah sangat dekat